Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan memulai daurah kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Arba' yang matannya dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dan kita menggunakan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Dan ana rasa ini akan lebih mudah lagi untuk dipahami dan sudah tidak asing lagi bagi antum karena sebelumnya sudah dijadikan daurah dan selesai. Mungkin hanya beberapa orang saja yang belum, ya Mas Ardian, Mas Akbar sama Nadhif ya yang belum. Aina al-maktab li al-kitab hada? في الغرفة خذ. Insyaallah nanti kita daurahnya kayak pelajaran Tuhfatul Shobiyah 30 menit selesai, istirahat 5 menit, 30 menit lagi. Soal kalau belajar kitab yang dia full bacaan, nggak ada tugas. Kalau Durus Lugha kan ada tugasnya. Biasanya nanti itu agak santainya pas sudah mulai ditugas. Tapi kalau full bacaan 1 jam, wah mumet itu, nggak ada yang masuk nanti. Di menit-menit 40 ke atas itu nggak ada yang masuk itu. Nggak fokus. Di sini berkata penulis rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis memulai risalahnya, kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu sudah sering kali kita bahas. Apa makna Bismillah? Apa Ar-Rahman? Apa Ar-Rahim? Kenapa penulis mengawali dengan Bismillah? Sudah kita bahas belum? Di usul salasa ya. Ana rasa insyaallah antum udah pada nyatat semua. Nanti tinggal dilihat. Yang seperti itu yang sudah sering terulang tidak butuh diulang lagi. Karena kita juga udah terlambat ini. Di situ penulis rahimahullah taala mengatakan as'alullahal karim Rabbal arsyil azim. As'alullaha al-karima Rabbal arsyil azimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirati wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adznaba astaghfara. Fa inna haula'i ats-tsalatsu apa sih? Fa inna haula'i ats-tsalasa si apa su? Siapa yang bilang sa? Antum? Apa i'rabnya? Ahsan, barakallahu fiik. Ya, tsalasa. Fa inna haula'i ats-tsalasa baru unwanus sa'adati. Di situ penulis rahimahullah ta'ala mengatakan as'alullahal karim. Jadi mendoakan para penuntut ilmu. Beliau mendoakan kaum muslimin yang membaca risalah beliau. Dan beliau sebelum mengawali doanya bertawassul dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini termasuk tawassul yang dibolehkan. Karena ada beberapa tawassul yang memang dia itu disyariatkan. Seperti bertawassul dengan amal soleh. Mungkin Anda rasa kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa, antum sudah mendengar semua ya. Mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Sebelum berdoa, ya Allah, saya pernah melakukan ini, amal soleh ini. Kemudian berdoa. Misalnya antum menuntut ilmu ini, amalan yang mulia. Bahkan amalan sunnah pun kalah. Amalan sunnah termulia itu thalabul ilm. Coba amalan sunnah mana yang lebih mulia daripada menuntut ilmu? Gak ada. Tahajud gak ada. Gak bisa mengalahkan menuntut ilmu. Kemudian apalagi? Bersedekah sekian miliar nggak ada yang mengalahkan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu kebaikannya bisa untuk antum dan bisa untuk yang lainnya. Bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, hamba sudah menuntut ilmu sejak SD. Saya ingin sekali punya motor. Hamba ingin sekali punya mobil. Bertawassul. Dan di sini penulis rahimahullah taala bertawassul dengan nama Allah, keagungan Allah, untuk mendoakan orang-orang yang membaca risalahnya, untuk mendoakan penuntut ilmu. Dan ini sebagaimana yang kita lalui, seharusnya kaum muslimin secara umum seperti ini, saling menyayangi satu sama lain. Dan kita sudah bahas kemarin pas pertemuan dengan masyarakat atau jemaah masjid, sabda Rasulullah SAW, ada yang sudah hafal di Arba'in Nawawiyah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia suka dirinya mendapatkan doa. Dia suka dirinya selamat di dunia dan di akhirat. Dia suka dirinya diberkahi. Maka dia berikan itu juga kepada saudaranya. Dia suka dirinya diberikan perkataan baik, diperlakukan baik. Maka dia perlakukan itu juga saudaranya, kepada saudaranya. Kita perlakukan kepada saudara kita yang kita pun suka kalau diperlakukan seperti itu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan juga para pengajar, para alim ulama, para ustadz, atau antum memurojaahkan teman antum pun harusnya seperti itu. Memberikan kasih sayang, rahmat, kelembutan kepada mereka. Dan ini juga salah satu kiat agar apa yang akan kita sampaikan itu diterima. Misalnya antum ingin memberikan nasihat, ingin menyampaikan kepada warga kekeliruan mereka, kekeliruan orang tua kita, saudara kita, paman kita. Kalau diawali dengan perkataan yang kotor, buruk, kira-kira bakalan diterima gak itu perkataan kita? Nggak diterima. Woi jelek, sini lu jelek, gitu kan? Woi buruk, sini lu buruk, kecemplung kali kayak gitu kan? Didoakan yang buruk-buruk. Kira-kira kita ingin sampaikan nanti akan diterima atau ditolak? Mau kita ngomong sedikit pun udah ditolak. Tapi kalau kita mengawalinya dengan sesuatu yang indah, doa itu termasuk dari bentuk kasih sayang. Doa termasuk dari bentuk kasih sayang kita. Maka kalau kita mendoakannya, ya akhil karim, hafidhakallah, rahimakallah, semoga Allah menjadikan kamu orang yang diberkahi, semoga Allah menjadikan kamu orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ada apa akhi? Gitu. Mau apa akhi? Insya Allah kita siap bantu. Itu.
Dan ini sering kita jumpai di kitab-kitab penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau memulai pembahasannya dengan doa. As'alullah al-karim. Tadi ada berapa faedah yang bisa antum catat tuh? Faedah pertama, penulis memulai dengan doa menunjukkan kasih sayang. Dicatat. Penulis memulai dengan doa, hal itu menunjukkan kasih sayang dan kelembutan. Dan ini seharusnya yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin pada umumnya. Dan ini harus dilakukan oleh setiap kaum muslimin pada umumnya dengan yang lainnya. Terlebih lagi penuntut ilmu, antara guru dan murid. Karena ilmu itu dibangun dengan kasih sayang. Ya itulah. Dan juga ini adalah metode agar dapat diterima apa yang akan disampaikan. Ini adalah metode agar dapat diterima apa yang ingin disampaikan. Memulai dengan hal-hal yang baik. Nah itu. As'alullah al-karim. Aku memohon kepada Allah yang mulia, yang maha mulia. Rabbal arsh. Rabbnya arsh. Berarti apa? Penciptanya arsh. Kan kita udah pelajari itu. Rabb itu yang terkumpulkan padanya berapa sifat? 3 sifat apa aja? Menciptakan, memiliki, dan mengatur. Berarti Rabbal arshil azim. Pencipta arsh, pemilik arsh, pengatur arsh, al-azim, yang agung. Karena arsy itu adalah makhluk Allah terbesar. As'alullah al-karim. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, pencipta, pemilik, pengatur arsy yang besar, bertawassul. Kemudian beliau mendoakan kita dengan 5 doa. Dengan 5 doa mendoakan para penuntut ilmu yang mempelajari kitab-kitab beliau. Doa yang pertama, ayyatawallaka fid dunya wal akhirati. Semoga Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua yang dipanjatkan oleh Syekh kepada para pembaca, para penuntut ilmu, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah menjadikan kamu mubarakan, orang yang diberkahi, aina ma kunta, dimanapun kamu berada. Ayyaj'alaka, semoga Allah menjadikan kamu mubarakan, orang yang diberkahi, aina ma kunta, dimanapun kamu berada. Doa yang ketiga, wa ayyaj'alaka, apa arti ayyaj'alaka? Semoga Allah menjadikan kamu mimman, termasuk dari orang-orang yang idza u'tiya syakara, apabila diberikan dia bersyukur. Ini doa yang ketiga. Doa yang keempat, wa idza batuliya sabara, dan apabila diberikan cobaan, sabara, dia bersabar. Ubtuliya itu diberikan cobaan. Fil mabni majhul. Fil mabni ma'lumnya ibtala yabtali. Tapi di sini ubtuliya. Duriba, nusira, kutiba. Seperti itu. Fil mabni majhul. Wa idza batuliya, dan apabila diberikan cobaan, sabara, dia bersabar. Itu doa yang keempat. Yang kelima, wa idza adznaba istaghfara, dan apabila melakukan dosa, dia bersegera untuk istaghfara, memohon ampun, beristighfar. Nanti penjelasan dari doa-doa itu akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala.
Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adati, maka sesungguhnya tiga hal ini apabila diberikan bersyukur, apabila diberikan cobaan bersabar, apabila mendapatkan dosa apa? Beristighfar, memohon ampun. Fa inna haula'i thalatha, maka sesungguhnya tiga hal ini, tiga orang yang sudah menempuh tiga ini, bukan tiga orang, orang-orang yang sudah menempuh tiga ini, diberikan dia bersyukur, nggak pernah kufur. Diberikan cobaan dia bersabar, tidak pernah marah, murka. Dan apabila dia berdosa langsung beristighfar, tidak terlalu larut dengan dosanya. Orang yang melakukan tiga ini, unwanus sa'adah, itu adalah tanda kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yaitu matannya. Di sini berkata Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala. Ana minta untuk perhatikan. Hadhihi al-qawa'idul arba'u allati allafaha Syekhul Islami Muhammadu ibnu Abdul Wahhabi rahimahullah, wa hiya risalatun mustaqillatun walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usuli min ajril hajati ilaiha litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi. Nanti ana tanya i'rabnya ya, insyaallah. Hadhil qawaidul arba', ini yaitu kitab Qawaidul Arba'. Apa arti Qawaidul Arba'? Kaidah-kaidah yang empat kaidah. Ini kitab Qawaidul Arba' yang dia allati, yang allafaha. Apa arti allafaha? Dikarang. Yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ditanya kitab Qawaidul Arba' siapa yang mengarangnya, Nadhif? Muhammad bin Abdul Wahhab. Allati allafaha syekhu. Apa i'rab syekhu? Tadi siapa yang jawab? Apa i'rab syekhu? Apa? Nadhif? Nadhif tadi bilang apa? Fa'il. Apa? Ada yang bilang fa'il? Jadi i'rabnya fa'il. Ahsan. Fa'il dari allafa, yang dikarang oleh Syekhul Islam. Muhammadu, apa i'rab Muhammadu? Tadi kan Syekhu dia fa'il dari allafa. Berarti Muhammadu apa i'rabnya? Badal ahsan, badal kul min kul. Jadi kitab Qawaidul Arba' ini yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa hiya risalatun mustaqillatun. Dia adalah risalah yang terpisah. Karena ada sebagian cetakan itu, kitab Qawaidul Arba' digabung dengan kitab apa? Usul Salasah. Sebagian matan, kalau antum mungkin main ke perpustakaan, main ke toko buku itu, biasanya Usul Salasah, setelahnya ada Qawaidul Arba'. Dalam satu buku, Al-Usul Salasah wa yalihi Al-Qawaidul Arba'. Dan di bawahnya atau setelahnya terdapat kitab Qawaidul Arba'. Dan sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala. Jadi Qawaidul Arba' itu risalah mustaqillah, risalah yang terpisah. Bukan bagian dari Usul Salasah. Usul Salasah ya Usul Salasah kitab sendiri. Qawaidul Arba' ya Qawaidul Arba' kitab sendiri. Jadi Qawaidul Arba' dia kitab sendiri, bukan bagian dari isi Usul Salasah. Mas Akbar, mungkin tughriq al-bab. Tuqfil. Dikunci. Walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usul.
Tadi kan anak katakan di sebagian cetakan itu usul salasa digabungkan dengan qawaidul arba. Tapi di sini Syekh menegaskan qawaidul arba itu risalah yang terpisah, bukan bagian dari usul salasa. Tapi kenapa digabungkan dengan usul salasa? Kenapa sebagian cetakan itu menggabungkan usul salasa, setelahnya ada qawaidul arba dijadikan satu buku? Alasannya lihat. Walakinnaha, akan tapi dia tutba'u, dicetak ma'a thalathatil usul, bersama dengan kitab thalathatil usul. Dan ini sudah kita selesaikan. Apa tujuannya? Min ajlil hajati ilaiha, karena kebutuhan kepadanya. Jadi usul salasa membutuhkan qawaidul arba, qawaidul arba membutuhkan usul salasa. Keduanya saling melengkapi, satu saja tidak cukup. Qawaidul arba saja tidak cukup. Oleh karena itu digabungkan dalam percetakan usul salasa dan qawaidul arba. Min ajlil hajati ilaiha. Kalau antum lihat itu usul salasa itu dia isinya tentang pondasi, karena namanya usul salasa. Tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam. Dan di qawaidul arba di sini dibahas tentang permasalahan yang terjadi di zaman jahiliyah dan bahkan sampai terjadi saat ini. Ya, mainnya di depan ya. Lagi ada pelajaran. Jadi usul salasa itu tentang pondasi, materi, pengkokohan. Dan di qawaidul arba ini nanti akan disampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman Rasulullah, bahkan sampai terjadi sampai saat ini. Oleh karena itu keduanya saling melengkapi, tidak cukup hanya satu saja. Min ajlil hajati ilaiha, karena kebutuhan kepadanya, litakuna, agar supaya fi mutanawali, didapatkan, dipelajari, ya, mutanawal, didapatkan, dipelajari, agar supaya dipelajari, didapatkan, aidi thalabatil ilmi, di hadapan para penuntut ilmu. Oleh karena itu digabungkan usul salasa dan qawaidul arba, karena kebutuhan kepadanya, digabungkan tujuannya agar supaya nanti didapatkan di hadapan para penuntut ilmu. Sudah ada dalam satu buku, karena keduanya saling melengkapi. Nggak perlu lagi cari-cari yang lain. Karena kalau mungkin cuma satu buku, dia nanti hanya mencukupkan dengan buku itu saja. Cuman hanya usul salasa saja, cuman hanya qawaidul arba saja. Oleh karena itu dijadikan satu buku, biar dia menyelesaikan kedua-duanya. Wal qawaidu, apa itu qawaid? Kan kita kalau terjemahnya apa qawaid? Kaidah. Al-qawaid jam'u qaidatin, jama' dari kata qaidah. Jadi qaidah itu mufradnya, jamaknya qawaid. Wal qaidatu hiya, qaidah dia adalah, ini definisi kaidah. Yang punya stabilo antum stabilo. Jadi apa itu kaidah? Kaidah dia adalah al-aslul ladzi yatafarra'u anhu masailu katsiratun au furu'un katsiratun. Kaidah dia adalah al-aslu, pondasi. Yang dari pondasi itu alladzi yatafarra'u, yang bercabang dari pondasi itu, masailu katsiratun, permasalahan-permasalahan yang banyak. Au furu'un katsiratun, atau cabang-cabang yang banyak. Itu kaidah. Jadi kaidah dia adalah pondasi. Yang dari pondasi itu bercabang darinya masailu katsirah, permasalahan yang banyak, au furu'un katsirah, atau cabang-cabang yang banyak. Contoh mudahnya ada dalam kaidah fikih
Innamal a'malu binniyat. Ini kaidah. Kaidah besar. Sesungguhnya amalan hanyalah tergantung niatnya. Ini kaidah, pondasi. Dibangun di atas kaidah tersebut permasalahan yang banyak. Cabang-cabang yang banyak. Jadi apa? Dari kaidah innamal a'malu binniyat bercabanglah permasalahan. Salat berarti harus dengan niat. Wudu harus berarti dengan niat. Ibadah, puasa, haji, menuntut ilmu berarti harus dengan niat. Itu cabang-cabangnya, permasalahan-permasalahan. Tapi pondasinya itu adalah kaidah innamal a'malu binniyat. Begitu juga ini. Ini 4 kaidah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jadi nanti dari 4 kaidah ini akan bercabang banyak permasalahan. Banyak cabang-cabang yang akan bercabang di situ. Dan orang yang cerdas, orang yang pintar, dia adalah yang mempelajari kaidah. Karena dengan mempelajari satu kaidah saja itu sudah mencakup banyak permasalahan. Jadi nggak perlu kita mempelajari permasalahan-permasalahannya karena banyak itu nggak akan cukup umur kita. Kita pelajari saja kaidahnya karena dengan satu kaidah itu sudah mencakup banyak permasalahan. Misalnya ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Dari kaidah ini bisa muncul banyak permasalahan. Bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Misalnya antum ragu. Ini anak mau baca Al-Quran udah wudu atau belum? Tapi dalam pikiran antum, anak biasanya sih udah wudu. Ya udah kalau yakinnya sudah wudu, udah dalam keadaan wudu, nggak perlu wudu lagi. Atau misal mungkin dia lupa rakaat. Ini udah 3 rakaat atau 4 rakaat nih. Maka udah jadikan saja 3 rakaat ditambah lagi 1 rakaat agar lebih yakin lagi. Berarti kalau kelebihan ya kan nggak apa-apa. Kan itu nanti dihilangkan dengan sujud sahwi. Jadi dari kaidah itu muncul banyak. Ada lagi kaidah al-'adah muhakkamah. Kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat itu bisa dapat dijadikan hukum. Kebiasaan apapun yang tidak menyelisih syariat bisa dijadikan hukum. Dan yang lainnya. Jadi itu dia adalah kaidah. Mungkin ini kita cukupkan dulu, istirahat 5 menit sampai jarum panjang angka 7. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.